Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Zulfa Izatun Nikmah dengan NIM A210200002. Di sini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya di akuntansi keuangan itu ada bab mengenai rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bab tersebut. Nah, untuk materinya sendiri, kita nanti akan membahas mengenai apa sih itu rekonsiliasi bank, terus komponen apa saja yang mendukung dari rekonsiliasi bank, bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank itu seperti apa, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, serta yang terakhir itu faktor apa yang bisa menyebabkan perbedaan catatan antara bank dan perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai apa sih rekonsiliasi bank itu. Nah, di sini rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Nah, untuk perbedaan tersebut dapat kita lihat dari catatan bank dengan catatan dari kas nasabah. Nah, kapan sih sebaiknya kita itu melakukan rekonsiliasi bank? Di sini tidak bisa dipungkiri bahwasanya jika setiap perusahaan akan menyimpan dananya pada sebuah bank. Nah, bank dianggap sebagai tempat yang lebih aman dibandingkan menggunakan metode penyimpanan lainnya. Selain masalah keamanannya yang terjamin, catatan keuangan dari pihak bank juga bisa menjadi bukti pada setiap jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai yang apa sih komponen yang mendukung dari terjadinya rekonsiliasi bank tersebut. Itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama itu deposit in transit atau biasa disebut dengan setoran dalam proses. Nah, di mana setoran dalam proses itu ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat itu oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka setoran tidak bisa muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Nah, kemudian yang kedua itu outstanding check atau cek beredar, di mana maksud dari cek beredar itu adalah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dapat dicairkan. Nah, jika proses pencairan itu belum dapat diselesaikan, maka data tersebut tidak akan muncul pada laporan dari keuangan bank. Yang ketiga, itu ada non-sufficient fund check atau biasa disebut dengan cek kosong, di mana cek tersebut itu tidak bisa diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak bisa mencukupi. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Nah, kemudian saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian bentuk dari rekonsiliasi bank. Nah, di sini ada 4 bentuknya, teman-teman. Yang pertama itu bentuk rekonsiliasi bank secara vertikal atau report form. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk bentuknya. Nah, seperti ini teman-teman untuk gambaran bentuk dari vertikal. Ya, bentuk vertikalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa cermati terlebih dahulu bagaimana sih bentuk rekonsiliasi bank itu secara vertikalnya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau account form. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk bagaimana bentuk dari bank kontrol. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman untuk bentuk kontrol ya. Beda ya antara
bentuk kontrol sama yang bentuk vertikal tadi. Nah, teman-teman bisa cermati dulu untuk bentuk kontrolnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk rekonsiliasi bank yang ketiga, yaitu bentuk bank dalam bentuk 4 kolom. Nah, teman-teman bisa lihat ya antara perbedaan di antara keempat bentuk dari rekonsiliasi bank ini. Nah, di sini ada 4 kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua di penerimaan 31 Januari 2006, kolom ketiga di pengeluaran 31 Januari 2006, dan yang kolom terakhir atau kolom keempat itu saldo 31 Januari. Dan yang keempat yaitu tentang bentuk 8 kolom. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya juga untuk bagaimana sih bentuk dalam 4 kolom itu, gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk bentuk 8 kolomnya. Yang pertama itu misal ada bank, kolom pertama, kolom kedua ada perusahaan, terus kolom 3 penerimaan bulan Agustus 2010 pada bank, kolom 4 pada perusahaan, terus pengeluaran Agustus 2010 pada bank, kolom ke-5, terus kolom ke-6 nya perusahaan, terus saldo tanggal 31 Agustus 2010, kolom 7 nya bank, dan kolom 8 nya perusahaan. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat perbedaannya secara langsung bagaimana sih bentuk-bentuk dari rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita akan masuk ke penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama itu karena terjadinya piutang wesel. Nah, bisa kita lihat dalam cuplikan video ya, dalam cuplikan video berikut ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya ya, karena suaranya tidak begitu terdengar mungkin pada layarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa kunjungi langsung ya di channelnya William Basri. Nah, ini sangat saya recommended banget untuk teman-teman belajar dari konten ini gitu. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua kenapa kok terjadinya rekonsiliasi bank itu karena adanya deposit in transit. Nah, di mana untuk deposit in transit itu sendiri penjelasannya merupakan adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan, yang pada umumnya deposit in transit ini tuh juga sering terjadi pada akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan. Namun pihak bank itu baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Terus yang ketiga, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank itu adanya beban dan pendapatan bank, di mana rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank, di mana beban bank ini dimaksudkan berupa beban administrasi, biaya pelayanan ataupun biaya-biaya lainnya, serta pendapatan bunga yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Selanjutnya ada outstanding check, di mana outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan, namun belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Pada kasus lainnya, bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. Nah, selanjutnya itu kesalahan dalam pencatatan, di mana kesalahan ini tuh bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang atau sebaliknya. Karyawan bank yang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya, kredit bank, di mana kredit bank ini bisa berupa penagihan ataupun deposito dari pihak bank. Transaksi jenis ini hanya bisa diketahui jika nasabah menerima dari rekening koran. Nah, selanjutnya itu ada notes
sufficient fund. Nah, ini yang terakhir, not sufficient fund ini merupakan cek kosong, yang dimana cek ini tidak memiliki dana. Namun hal tersebut bisa terjadi ketika perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Nah, setelah dicek, ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dana yang kurang atau tidak mencukupi. Nah, kasus ini biasanya disebabkan oleh rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak dapat mencairkan uang. Dana yang kurang pada rekening biasanya tidak disadari oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga tetap dicatat sebagai data pengeluaran cek. Nah, itulah 7 dari penyebab rekonsiliasi bank. Nah, kemudian kita masuk ke bagian faktor yang umumnya menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan. Yang pertama itu yang menambah saldo kas berdasarkan catatan perusahaan, yang kedua yang mengurangi saldo kas berdasarkan catatan perusahaan, yang ketiga yang menambah saldo kas berdasarkan rekening koran bank, dan yang terakhir yang mengurangi saldo kas berdasarkan rekening koran bank. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung mengakses saja pada modul, teman-teman bisa scan barcode pada layar teman-teman ini. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian mengenai materi rekonsiliasi bank. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next activity.